Sore itu, hujan lebat mengguyur sebagian besar kota Kalingga. Terlihat sebuah mobil mewah berwarna hitam memasuki area rumah sakit Bintang. Tampaknya, mobil tersebut tengah membawa penumpang yang sedari tadi berkutat dengan rasa khawatir dan panik. Para suster telah menunggu dengan sebuah kursi roda yang nampaknya sudah disiapkan untuk diduduki seorang pasien. Dan benar saja, mobil tersebut menurunkan seorang laki-laki dan wanita muda yang tengah mengalami pendarahan pada kandungannya. Wanita tersebut langsung dirujuk ke ruang bersalin, sementara sang pria yang tak lain adalah suaminya hanya diperbolehkan mengantar sampai di koridor depan tempat bersalin istrinya. Setelah sekian jam menunggu, akhirnya Susan, wanita yang sejak tadi memperjuangkan hidup dan mati tersebut, kini dapat bernafas lega. Bayi yang selama 9 bulan dikandung dengan penuh perjuangan, akhirnya lahir ke dunia. Ini adalah anak ketiganya. Jody yang tak lain adalah nama dari pria itu. Terlihat masih menunggu. Sudah hampir 3 jam ia menunggu, tapi sama sekali belum mendengar tangisan bayi. Namun dari kejauhan, terlihat pria berpostur agak tinggi mendekati Jody. "Selamat Pak Jody, anak Bapak telah lahir, tapi..." kata seorang pria berjas putih yang sebagian wajahnya ditutupi masker. "Tapi apa dok? Lalu bagaimana keadaan istri saya? Apa dia baik-baik saja?" sambut pria itu heran. "Istri Bapak baik-baik saja. Bapak bisa lihat sendiri. Berat bagi saya menyampaikannya, dan Bapak harus tabah menerima kenyataan ini," sambung sang dokter sebelum akhirnya berlalu meninggalkan Jody yang tertegun dengan tanda tanya besarnya. Terlihat Susan terdiam di atas ranjang putih dengan pandangan yang kosong. "Apa yang terjadi pada bayi kita?" tanya Jody khawatir. Susan tetap diam seribu bahasa. Pandangannya hanya tertuju pada sebuah box bayi yang di dalamnya terdapat anak mereka. "Ayo jawab Susan, kenapa diam saja?" "Anak kita mas, dari awal ia diangkat dari rahimku. Aku belum mendengar sedikit pun ia menangis," jawab Susan dengan tatapan yang kosong. "Kau serius?" sambung Jody meyakinkan. "Aku tak tahu, mungkin aku yang terlalu berhalusinasi. Atau tidak mungkin, aku tidak percaya," tukas Jody tak yakin dengan kesaksian istrinya. Jantungnya seakan berhenti. Aliran darah seakan mengalir tak terarah dari arus normalnya. Suara gemuruh petir disertai hujan yang begitu deras malam itu menyertai peristiwa miris tersebut. Dan tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah malam itu. Seorang gadis remaja tengah berlari tunggang langgang di tengah keramaian pasar malam. Sepertinya ia sedang dikejar oleh Satpol PP yang malam itu sedang mengadakan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis. Orang-orang berseragam itu telah berhasil menangkap sebagian dari gelandangan yang biasa mengadu nasib di seputaran pasar malam. Namun, sebagiannya lagi berhasil kabur menuju tempat persembunyian mereka. Biasanya, para gelandangan yang berhasil kabur tersebut sudah mahir dalam menghindari razia itu. Tayal, bila mereka dengan mudah bisa lolos dari sergapan para Satpol PP. Mobil-mobil besar dengan belasan orang di dalamnya telah pergi, meninggalkan hiruk-pikuknya pasar malam. Terlihat gadis remaja berpenampilan lusuh, dengan rambut panjang terurai, terdiam sembari menatap belasan teman seperjuangannya yang tertangkap. Berbekal sebuah gitar kecil, langkah gadis yang biasa dipanggil Lara ini kian mantap menyisir setapak demi setapak sebuah jalan raya yang terbilang lengang. Maklum, jika sudah memasuki pukul 11 malam, jalanan di kota Kalingga ini memang sudah sepi. Biasanya yang berlalu lalang ketika ini hanya gelandangan yang tengah mencari tempat untuk beristirahat dan berlindung dari dinginnya malam yang menusuk. Sepertinya Lara telah menemukan tempat tujuannya. Ya, sebuah emperan toko yang cukup luas, nyaman untuk berbaring dan memainkan beberapa lagu dengan gitar kecilnya, sembari membunuh rasa takut akan kejamnya kehidupan dunia. Tak ada yang bisa dipakai untuk membalut tubuh dari dinginnya malam, selain baju yang melekat pada tubuh Lara.
Dengan rasa iba pada diri, gadis itu pun mulai memetik senar-senar bernada ritmis. Petikan itu bernada sendu, dan tanpa sadar, ia pun terlelap. Gembel, bangun sudah pagi. Enak saja tidur di depan kios orang. Pelangganku pada pergi tuh. Cepat bangun. Wanita itu memaki sambil meludahi wajah Lara. Lara membuka mata sembari mengusapnya. Di depannya sudah berdiri seorang wanita parubaya dengan raut murka, dan raut tersebut ditujukan pada Lara yang telah menumpang tidur di depan kios wanita tersebut. Seusai membereskan barang bawaannya, Lara pergi meninggalkan wanita pemarah dan kiosnya itu. Pagi ini memang cerah, namun raut wajah Lara tak pernah sekalipun terlihat cerah. Ia masih merasakan redup dalam jiwanya. Dalam terangnya langit pagi ini, masih ada celah gelap di setiap rongga kehidupannya. Tak ada yang lebih indah bagi Lara selain memetik senar-senar ritmis dari gitar kesayangannya. Nada-nada indah selalu tercipta dengan alunan harmoni. Lara tak pernah memberi nama untuk setiap melodi yang diciptakannya. Ia hanya ingin melodi-melodi itu bebas tanpa terikat oleh apapun dari dalam dirinya. Wah, merdu sekali petikan-petikan gitarmu, nak. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara seorang pria yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Bila dilihat dari penampilannya yang menggunakan setelan jas hitam dan sepatu yang mengkilap, sepertinya ia orang kaya yang terpandang. Lara tertegun menatap pria tersebut, tanpa sepatah kata pun untuk membalas pujian pria itu. Ia hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk, tanda berterima kasih. Loh, kok cuma senyum? Siapa namamu? Boleh Om tahu? Tanya pria itu lagi, seolah memaksa karena merasa tak ada jawaban. Karena terdesak, Lara langsung meraih kertas dan pensil dari dalam tas lusuhnya dan menulis nama Lara Sati, panggil saja Lara, pada permukaan kertas putih tersebut, lalu memperlihatkannya pada pria itu sembari tersenyum lebar. Pria itu mengenyitkan kening, seolah bertanya pada dirinya, apa dia bisu? Lara menurunkan senyum lebarnya ke bentuk awal. Ia kebingungan melihat tampang pria itu, dan pemandangan itu berlangsung sekitar beberapa detik sebelum akhirnya seorang pria lain berpakaian dinas mendatangi pria tersebut. Lapor Pak Jody, rapat dewan akan segera dimulai. Mohon Bapak berkenan masuk ke dalam mobil untuk menuju gedung dinas. Pria berseragam dinas itu, asisten Jody Darmawan, seorang pengusaha sekaligus sebagai ketua Dewan Kabupaten Kalingga. Oh, baik, kita akan ke sana, tapi beri saya waktu 3 menit lagi. Baik, Pak. Sebelum pergi, Jody menyempatkan diri untuk pamit pada Lara. Entah kenapa, Jody merasakan getaran yang tak asing dari diri gadis itu, seperti ada ikatan batin di antara mereka. Lara pun merasakan hal itu, tapi ia tak punya keluarga. Bagaimana mungkin ia bisa percaya tentang ikatan batin di antara Jody dan dirinya? Boleh, lain kali Om menjumpai kamu lagi di sini, Lara. Tanya Jody. Lara hanya mengangguk, tanda setuju. Seiring dengan itu, Jody bersiap-siap untuk masuk ke dalam mobil. Ia masih sempat melambaikan tangan pada Lara. Entah mengapa, pertemuan singkat itu menjadi pertemuan yang istimewa bagi seorang ketua dewan yang selalu sibuk dengan urusan politiknya. Sampai jumpa, Lara. Lara turut membalas dengan lambaian tangan. Sejak kejadian itu, Jody dan Lara menjadi sering bertemu. Mereka terlihat akrab layaknya ayah dan anak. Lara juga dibelikan baju baru, sepatu baru, tas, dan gitar baru. Selepas bekerja, Jody selalu menyempatkan diri untuk bertemu Lara. Taman Kota Kalingga adalah saksi bisu bertemunya Jody dan Lara. Bagaikan ayah dan anak, mereka sering berjalan-jalan bersama, bercerita bersama, dan menyanyi bersama. Tanpa disadari, karisma seorang pemimpin sudah tak nampak lagi pada perangai Jody. Yang ada hanya karisma seorang ayah. Dalam lamunan, Jody mengingat percakapan masa lalu dengan istrinya. Aku sudah membuang bayi itu. Apa? Apa kau sudah gila, Susan? Itu darah daging kita.
Tega sekali kau berbuat seperti itu. Di mana kau buang anakku? Jawab. Jody tak percaya istrinya akan berbuat sekeji itu. Namun terlambat. Bayi itu telah dibuang ketika Jody tengah bertugas di luar Pulau Bali. Aku sudah membuangnya di TPA. Mungkin sekarang dia sudah mati dimakan anjing. Sudahlah, anggap saja aku tidak pernah melahirkan lagi setelah Victor dan Ria, anak pertama dan kedua Susan. Hampir saja tangan Jody melayang ke wajah istrinya, namun tertahan. Jody tak ingin membuat perkara lebih panjang dengan istrinya yang sudah berjasa membesarkan kedua anaknya hingga mereka berhasil seperti sekarang. Namun di sisi lain, Jody tak mungkin melaporkan istrinya ke polisi atas tindakan kriminal pembuangan bayi. Di balik jabatan tingginya, ia sekeluarga dan rumah sakit yang dulu menjadi saksi bisu kelahiran bayi malang itu menutup rapat-rapat rahasia ini. Dengan uang kerjasama, rahasia itu pun tetap terjaga hingga sekarang. Lara kebingungan melihat Jody yang tengah hanyut dalam lamunannya. Ia mencoba menyadarkannya dengan menyenggol lengan pria itu. Lara, maaf, Om cuma..." Jody tak sadar bahwa barusan flashback dari masa lalunya terputar kembali. Ia teringat dengan putrinya yang dibuang. Kembali ia menatap Lara yang sedari tadi memperhatikannya. Apa mungkin? Apa mungkin kau putriku yang hilang itu? Katakan padaku, Lara sayang, ucap Jody dalam hati. Lara, kalau Om boleh tahu, siapa orang tuamu? Dan kau tinggal di mana, nak? Lara terdiam, mulai meraih kertas dan pensil kesayangannya, lalu menulis. Lara tidak punya orang tua, Lara tidak punya rumah, Lara hanya punya gitar. Lara lahir dari sampah. Mungkin orang tua Lara adalah sampah. Kata-kata yang polos, atau mungkin tidak polos sama sekali bagi Jody, membuat ia tercengang akan kesaksian Lara. Bagaimana mungkin ia bisa berkata seperti itu? Namun di benak Lara, itu hanya kata-kata biasa yang tak ia tahu persis maknanya. Maklum, Lara belum sempat sekolah selama hidupnya. Lara hanya diajarkan membaca dan menulis di tempat khusus anak-anak jalanan. Jody masih terjebak dalam keterkejutannya. Ia membuka kembali lembaran album suram yang telah terkubur oleh kebusukan. Sore itu juga, ia mengajak Lara ke rumah sakit untuk tes DNA antara dirinya dan Lara. Sehari setelah itu, di dalam sebuah ruangan kantor tempat Jody bekerja, Jody menelpon dokter untuk menanyakan hasil tes DNA antara dirinya dan Lara. "Bagaimana hasilnya, Dok?" tanya Jody tak sabar. "Baik, Pak Jody. Menurut hasil tes tersebut, benar bahwa Lara adalah anak kandung Bapak," jawab dokter. Jody terpaku. Ia tak tahu harus merasa bahagia ataukah gelisah setelah mendengar jawaban tersebut. Di satu sisi, Jody merasa lega karena ia telah menemukan anak kandungnya. Di sisi lain, Jody tak tahu bagaimana mengatakan pada Lara bahwa Lara adalah anak kandungnya. Setelah selama ini, Jody sekeluarga telah membiarkan Lara hidup sendiri di jalanan. Tak sadar, air mata Jody menetes. Dalam hatinya, aku tidak ingin menyakiti anakku. Aku ingin Lara bahagia tanpa mengetahui aku adalah ayah kandung yang telah menelantarkannya. Dengan segera, Jody bersiap menemui Lara di tempat biasa mereka bertemu. Mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan Taman Kalingga. Dari kejauhan, Lara yang sedang duduk sambil memainkan gitarnya melihat Jody keluar dari mobil itu dan segera menghampirinya. "Lara, mau ya jadi anak Om?" Lara hening sejenak, mencoba menyadarkan diri. Ia tak bermimpi. Lara meyakinkan sekali lagi dan bertanya dengan bahasa tubuhnya. "Benar, Lara. Om serius. Dan sekarang juga kamu akan Om ajak ke rumah. Gimana? Mau ya?" Keberuntungan yang sulit dipercaya oleh Lara. Lara mengangguk, tanda setuju. Dalam hitungan beberapa detik, hidup Lara berubah 360 derajat. Baju lusuhnya, rambutnya yang kusam, sudah tak lagi nampak setelah itu. Lara terlihat cantik,
Dengan rambut yang indah dan wajah yang berbinar-binar, kini Lara telah siap memasuki rumah megah orang nomor satu di Kalingga, Jody Darmawan. Lara akhirnya sampai di rumah kediaman Jody. Mereka disambut oleh pekarangan yang luas dan asri, dengan kolam renang besar dan taman yang indah di sisi kiri. Tampak dari kaca mobil, bola mata Lara terbelalak dan menyapu seluruh isi pekarangan rumah itu. Bila pekarangannya saja sudah megah, lantas bagaimana isi dalam rumahnya? Batin Lara bergumam, benar saja, rumah Jody sangat megah dan indah. Ada 4 pilar besar yang terbuat dari bahan marmer menyambut kedatangan mereka. Jika tadi Lara telah dimanjakan oleh keadaan rumah yang super mewah itu, kini ia terkagum-kagum dengan fasilitas yang dimiliki rumah tersebut. 2 orang security datang menghadap pada Jody selaku tuan rumah. Lalu mereka membukakan pintu dan mengawal. "Nah, Lara, sekarang Om akan tunjukkan di mana kamarmu," kata Jody sembari menuntun Lara. "Dan ini dia kamar barumu. Om harap kamu suka ya, Nak. Sekarang Om harus pergi dulu. Ada rapat penting yang harus Om hadiri. Baik-baik di rumah ya, sayang." Setelah menunjukkan kamar pada Lara, Jody langsung meninggalkan Lara dengan kamar barunya itu, dengan sebuah lambaian tangan oleh Jody, dan dibalas pula oleh Lara. Jody mengakhiri kebersamaan mereka. "Siapa gadis itu?" seru seorang wanita parubaya dari arah belakang Jody. Semakin lama, wanita itu semakin mendekat. Langkah Jody jadi terhenti mendengar seruan tersebut. Segera ia membalikkan badan. "Dia anak kita, anak yang telah tega kau buang," sambut Jody dengan nada agak tinggi. "Apa? Ya, dan sekarang dia tinggal bersama kita di sini, di rumah yang berhak ya huni. Tapi dia sudah mati 17 tahun yang lalu." "Belum. Buktinya, 17 tahun setelah itu, aku menemukannya." Jody berlalu meninggalkan Susan dan tak melanjutkan pembicaraan itu panjang lebar. Sementara Susan masih terdiam, antara syok dan tak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulut Jody. Dalam waktu yang bersamaan pula, Lara sedari tadi sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Artinya, ia telah merekam semua percakapan antara Jody dan Susan dalam memorinya yang benar-benar kosong. Butiran bening mulai menitik dan membasahi pipi Lara. Dadanya terasa sesak dan jantungnya terasa dihujam belati yang sangat tajam. Genap seminggu sudah Lara menjalani hari-hari sebagai seorang anak di rumah Jody. Walaupun butuh sedikit adaptasi, namun kehadiran Jody yang selalu menemaninya di tengah kesibukannya yang padat membuat Lara semakin kerasan tinggal di rumah tersebut. "Lara mau sekolah?" Pertanyaan singkat itu membuat Lara agak sedikit kaget dan ada rasa gembira di dalamnya. Seketika Lara mengangguk, tanda setuju.